Hey, hey, selamat malam. Apa kabarnya kawan-kawan? Untuk yang merayakan Lebaran, saya mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita bisa kembali belajar lagi setelah kurang lebih 2 minggu ya kita libur. Semoga masih fresh ingatannya dengan apa yang kita bahas terakhir. Jadi ini sesuai request teman-teman ya, karena kan teman-teman katanya pas ditanya apa sih bentuk visualisasi data yang paling disukain, hampir semuanya jawab pengen tahu lebih lanjut soal infografis. Jadi ini sesuai janji, kita hari ini akan belajar seluk-beluk mengenai bagaimana cara membuat infografis yang baik. Oke, jadi kalau kita pertama-tama yang harus kita pahami soal infografis, jadi kalau kita breakdown ya, apa sih infografis itu? Itu kan adalah informasi yang disampaikan dalam bentuk grafis, ya kan? Ini kan secara umum ya kan. Jadi mungkin ada beberapa kebanyakan ya orang-orang yang kalau misalnya ditantang untuk bikin infografis, banyak yang sering komplain atau mengeluhnya seperti ini. Saya kan nggak jago gambar, gimana bisa saya bikin infografis? Dan situlah mereka salah karena bertanya seperti itu. Karena infografis itu bukan soal seberapa bagus atau seberapa estetik gambar yang dihasilkan, tapi seberapa mampu gambarnya itu menunjang informasi yang ingin disampaikan. Jadi, kalau kita bicara infografis, prinsip yang harus paling diingat pertama-tama adalah infografis itu information first, graphics second. Jadi yang paling utama adalah informasinya. Apa informasinya? Apa pesannya? Apa cerita yang ingin disampaikan lewat informasinya itu? Dan di sini grafis atau gambar itu sifatnya hanya penunjang. Dia memastikan supaya informasi itu lebih mudah dicerna, lebih mudah dipahamin, dan lebih bisa menghasilkan impact. Gitu ya. Jadi bukan masalah soal siapa yang paling bagus gambar. Jadi kan nanti saya akan kasih tugas juga buat teman-teman untuk bikin infografis. Di situ dinilai bukan soal seberapa bagus gambar yang dihasilkan teman-teman ya kan, tapi seberapa baik teman-teman menggunakan gambar untuk menyampaikan informasi. Jadi artinya siapapun orangnya, mau dia apa bisa gambar, jago gambar, bisa pakai Photoshop atau nggak bisa pakai Photoshop, semua bisa bikin infografis asal punya kemampuan untuk bisa storytelling, bercerita. Dan itu akan menjadi uh, poin utama pembahasan di materi ini. Bagaimana kita menggunakan infografis untuk menyampaikan cerita yang berdasarkan data, itu saja. Jadi yang akan kita pelajari hari ini, pertama adalah kita belajar struktur infografis. Jadi ini struktur ya, nanti kemudian yang kedua adalah kita akan belajar soal prinsip-prinsip dari apa sih yang bikin infografis jadi efektif. Dan yang ketiga adalah kita akan saya akan memberikan beberapa resource yang bisa dipakai teman-teman untuk membantu membuat infografis. Oke, jadi langsung yang pertama kita belajar soal apa sih bagaimana kita struktur dari infografis. Jadi ini adalah sebagai kayak cheat sheet ya. Jadi kayak apa kepean. Teman-teman kalau misalnya bingung infografisnya bikin itu bagaimana gitu kan, harus mulai dari mana? Kita membuat apa sebuah struktur untuk jadi referensi. Jadi pada dasarnya semua infografis mau yang dari yang paling kompleks sampai yang paling sederhana, intinya semua adalah ada 5 paling enggak unsur-unsur yang harus ada dalam sebuah infografis. Yang pertama adalah judul, headline ya. Headline ini akan menjadi semacam kayak simbolisasi yang menggambarkan ini infografis tentang apa sih gitu kan judulnya. Jadi judul ini bisa dipakai juga dari misalnya kan judul survei teman-teman sendiri. Kebiasaan orang Indonesia dalam bermain game atau kecenderungan mahasiswa Ubara Jaya dalam memilih teman. Itu adalah judul ya kan. Jadi judul yang merepresentasikan sebuah infografis teman-teman. Dan yang kedua adalah ada introduction. Jadi ada semacam hook, kata-kata awal, kalimat-kalimat awal yang disitu memancing orang untuk tahu apa sih masalah yang ingin dibicarakan infografisnya ini. Karena sekali lagi kan kita ingat dalam prinsip visualisasi data, sebuah visualisasi data dia harus menjawab problematisasi. Makanya dalam ketika teman-teman bikin survei ya kan, saya minta teman-teman untuk membuat latar belakang masalahnya. Jadi supaya survei itu menjawab masalah. Nah, jadi di bagian introduction di sini, teman-teman sampaikan apa sih latar belakang dari datanya ini. Jadi supaya audiens yang membaca, dia tahu apa sih masalah yang ingin di-tackle sama infografisnya ini. Itu disampaikan di yang sini. Nah, yang ketiga adalah konten. Nah, disinilah adalah data yang dihasilkan dari teman-teman dari surveinya itu dia diubah dalam bentuk chart, dalam bentuk icon, dalam bentuk visual-visual. Jadi ini adalah
konten utama dari infografisnya. Jadi kan judul, kemudian pendahuluan, lalu kontennya, apa kontennya itu. Nah, yang keempat adalah kesimpulan. Kasih di bagian akhirnya itu kata-kata slogan atau ajakan atau apapun yang intinya adalah dia membuat makna bagi kontennya ini. Karena kontennya ini kalau misalnya nggak dikasih kesimpulan, maka dia cuma jadi kumpulan fakta. Cuma jadi nice to know aja. Nanti kita akan belajar kenapa itu penting. Nah, yang terakhir adalah referensi. Jadi jangan lupa dilampirkan di infografisnya bagian paling bawah. Kecil nggak masalah gitu kan, karena ini kan adalah yang nggak begitu relevan, nggak begitu signifikan dalam infografisnya, tapi harus dicantumkan untuk membuktikan pada audiens bahwa data yang teman-teman sampaikan lewat infografisnya ini itu ada sumbernya, jadi nggak diambil asal-asalan gitu kan, nggak cuma dikarang-karang doang. Itu fungsinya referensi di sini. Jadi bisa kalau misalnya teman-teman bikin infografis dari literatur ilmiah, maka dituliskan sumbernya, linknya apa. Tapi karena ini kan adalah misal teman-teman ngambil infografisnya dari survei teman-teman, maka disebutkan bahwa data infografis ini diambil dari survei online yang dilakukan pada tanggal sekian-sekian dengan audiens bla 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 kayak gitu kan. Jadi disampaikan sumber datanya dari mana. Jadi ini, kalau teman-teman intinya bingung bikin infografisnya, pastikan yang jelas ada 5 unsur ini. Judul, hook atau introduction, konten, kesimpulan, dan referensi. Ini dijadikan bukan sebagai aturan ya, jadi nggak berarti semua infografis dia urutannya harus seperti ini. Tapi ini adalah sebagai acuan bagi teman-teman. Jadi intinya adalah kalau teman-teman nggak tahu mau bikinnya bagaimana, ingat ada strukturnya. Jadi paling nggak kurang lebih seperti ini bentuknya. Judul, introduction, konten, kesimpulan, referensi. Bisa dipahami kan ya, cukup sederhana. Kurang lebih strukturnya ini sama seperti struktur paper, tapi lebih singkat, jauh lebih singkat, hanya satu halaman dan lebih sedikit informasinya. Oke, itu struktur infografis. Nah, yang selanjutnya adalah bagaimana kita bisa membuat infografis itu jadi efektif. Perhatikan di sini keywordnya adalah efektif, bukan estetik. Efektif dalam artian, kalau kita bicara infografis itu kan dibuat untuk menyampaikan suatu pesan. Artinya dia diciptakan untuk melakukan suatu tujuan tertentu. Infografis itu hanyalah medium untuk mencapai tujuannya itu. Beda kalau misalnya kita bicara karya seni atau lukisan. Orang kalau bikin lukisan, dia tujuan utamanya adalah bukan untuk dipopulerkan atau untuk menjadi sebuah jualan atau apa. Dia kebanyakan kalau seorang pengkarya, dia nggak menciptakan karya seni karena ada tujuannya. Tujuan utamanya adalah menghasilkan karya seni itu sendiri, ya kan? Makanya kalau teman-teman lihat lukisan kan banyak yang suka kayak, iya bagus sih, tapi apa ya gitu kan ya kayak mungkin lukisan terlalu abstrak, mungkin dia terlalu banyak banget detailnya sehingga membingungkan untuk dilihat gitu kan. Tapi mungkin aesthetically pleasing, tapi bukan berarti dia efektif menyampaikan sebuah pesan. Karena kalau kita bicara misalnya film atau lukisan gitu kan, kita harus benar-benar teliti melihatnya, semuanya diperhatikan untuk bisa tahu pesan utamanya. Infografis tidak seperti itu. Infografis itu adalah alat, sebuah medium yang kita pakai sebagai data analis untuk menyampaikan sebuah cerita. Jadi yang makanya harus diperhatikan adalah infografis itu harus efektif, bukan estetik. Nah, pertama ketika kita bicara infografis yang efektif, dia harus punya sebuah story, menyampaikan sebuah cerita. Nah, yang kalau kita bicara cerita, maka dia punya awal dan akhir. Maka distrukturkan ada introduction, ada kesimpulan. Jadi ada awalnya, ada akhirnya. Yang paling gampang ketika kita bicara infografis adalah kita bayangkan itu sebagai sebuah comic strip. Jadi comic strip nih, misalnya kayak komik Tai Lalat ini yang komedi ini kan ya. Ini sebenarnya adalah kayak bahan pembelajaran yang paling sederhana untuk kita bisa memahami bagaimana infografis bisa efektif. Jadi kan kalau perhatikan komiknya ini kan, dia punya awalnya kan, ada hooknya di sini. Hooknya adalah ini dua orang ini, mereka pacaran dan katanya mukanya mirip. Ini kan jadi hook ya kan, karena kita kan tahu ada urban legend ya kan di kalangan masyarakat bahwa orang yang jodoh itu katanya mukanya mirip gitu kan. Jadi kan mengambil hook yang dimana dia relevan bagi masyarakat situasinya kita. Nah, kemudian sini adalah konten ya kan. Dia melihat bagaimana kayaknya mereka pengen nikah nih karena kan jodoh kayak kan mukanya mirip ya kan. Nah, kemudian tiba-tiba orang tuanya ini dia keringetan gitu kan. Nah, ini kan adalah kontennya di sini kan. Intinya adalah ada yang nggak beres dari hubungan dua orang ini yang jodoh katanya mukanya mirip ini. Nah, kesimpulan di sini bagian akhir
atau kalau kita bicara dalam konteks jokes, punchline utamanya adalah ternyata dua orang ini itu adalah saudara kandung, cuma yang satunya dibuang gitu kan. Nah, ini kan adalah punchline-nya kan, ada kesimpulannya. Jadi ada awalnya, ada hook-nya adalah dua orang ini mirip, dan kemudian jokes-nya atau kesimpulannya adalah ternyata dua orang ini emang mereka punya hubungan darah gitu kan. Jadi ada awalnya, ada akhirnya. Intinya adalah sebuah infografis, satu lembar yang kalian buat itu harus cerita yang komplit. Nah, kesalahan umum yang sering terjadi dalam infografis, ini kayak contoh infografisnya Tirto ini adalah, dia cuma berisi kumpulan fakta. Jadi ini kan dia menyampaikan informasi soal pelanggaran etik produsen susu formula ya kan. Banyak yang katanya apa seolah-olah mewajibkan ibu yang baru apa namanya melahirkan anaknya untuk langsung pakai sufor gitu kan dan menghalangi ASI eksklusif. Nah, tapi yang kayak gini nih, ini cuma kumpulan fakta dan gak ada kesimpulannya, nggak ada so what-nya gitu kan. Terus kenapa? Kalau misalnya Danone, Nestle, apa semua perusahaan ini melakukan banyak sekali pelanggaran etik gitu kan dalam marketing, terus kenapa gitu kan? Lalu ada apa dengan ini? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus bisa saya tangkap dari datanya ini? Nah, infografis seperti ini, dia menyampaikan sebuah cerita ya kan. Ada permasalahan dalam bagaimana perusahaan-perusahaan susu formula mengiklankan produknya mereka. Tapi nggak ada sesuatu yang bisa diambil dari audiensnya. Mereka hanya bisa jawab, oh, oh iya, baru tahu saya gitu kan. Nah, itu yang harus dihindarin. Kalau konteksnya Tirto, mungkin masih bisa kita maklumin. Karena mereka adalah media ya kan, yang mereka dituntut untuk imparsial. Jadi mereka nggak boleh kayak mengarahkan opini gitu kan. Tapi ya kalau kita bicara dalam konteks teman-teman sebagai mahasiswa, sebagai orang yang ingin membuat perubahan sosial dalam masyarakat, maka infografisnya nggak bisa hanya sekedar kumpulan fakta kayak gini. Nggak bisa cuma kayak disampaikan angka-angka dan juga data. Tapi harus ada hasil akhirnya apa? Harus ada sebuah ajakan. Apa yang ingin teman-teman ciptakan dari apa namanya apa yang ingin dihasilkan dari datanya ini. Jadi itu pertama ya, ada ceritanya dan cerita harus punya awal dan punya akhir. Jadi itu pertama diingat-ingat. Nah, yang kedua adalah sebuah cerita yang baik itu harus punya alur yang jelas. Jadi ada apa namanya audiensnya tahu bacanya itu dari mana, mulainya dari mana, selesainya di mana. Misalkan kayak di infografis yang ini ya kan, kalau kita ngeliat infografis ini, kita baca sederhana ya kan, kita baca dari atas, ini adalah soal bagaimana dress code cowok itu sangat sederhana sebenarnya, nggak perlu repot. Ini adalah bagian awalnya ya kan. Kemudian dia baca dari atas, kemudian ke bawah, bagian paling leher ini ada bow tie, kemudian ada di sininya tailcoat, ini shirt gitu kan. Nah, sampai bawah dan terakhir kesimpulan yang esensial. Jangan pernah dikancingin jasnya. Jangan pakai jam tangan dan sebagainya gitu kan. Nah, ini kan adalah infografis yang sangat mudah diikutin. Audiens yang baca ini dia langsung tahu. Dia baca dari atas sampai baca ke bawah. Makanya juga perhatikan juga sama kayak comic strip gitu kan. Semua comic strip itu pasti kan dari atas kayak saya apa telat ini kan. Dari sini dari apa panel satu, panel 2, panel 3, panel 4. Ini udah dipahami orang-orang gitu kan. Jadi makanya kalau di Indonesia gitu kan, kita kan biasa membaca dari kiri ke kanan. Jadi juga sama kiri kanan dan atas ke bawah. Dan yang kemudian yang paling penting adalah kalau kita bicara alur yang jelas, dia hanya fokus pada satu pesan utama. Jangan terlalu banyak informasi yang dimana hanya akan menjadi noise, hanya akan menjadi membingungkan audiensnya. Pastikan punya satu informasi yang ditekankan menjadi apa namanya tonjolan utamanya. Nah, ini kesalahan umum yang terjadi biasanya adalah infografis yang terlalu kompleks. Kayak di gambar ini ya kan. Kita kalau misalnya suruh audiens ngebaca infografis ini, mereka kan nggak tahu harus baca dari mana. Harus mulai dari mana gitu kan. Ini dia paling gede di tengah-tengah, kemudian di sini ada banyak banget ikon-ikon gitu kan. Dan di sini kemudian ada teks-teksnya juga. Jadi pastikan jangan ditaruh secara acak. Ingat ada struktur dalam menyampaikan sebuah informasi ya kan. Ini kan dia lihat ya, ini dia dari bawah, kemudian nomor 2-nya mana coba? 2 di sini, 3, 4, 5, nah 6-nya di sini ya kan. Ini semuanya benar-benar random gitu kan. Dia naruhnya benar-benar asal gitu kan. Nah, hindari yang seperti ini. Pastikan informasi kalian sederhana, gampang diikutin, punya struktur yang jelas. Supaya audiens langsung tahu ketika dia ngeliat bagaimana cara ngebacanya. Yang ketiga adalah infografis. Dia harus punya nilai perubahan, meaningful, impactful. Karena cerita yang baik ya kan, kalau kita lihat Oscar atau film-film yang menang penghargaan gitu kan,
Semua yang cerita-cerita yang baik itu, mereka bisa memperkaya audiens. Dari yang nggak tahu jadi tahu, dari nggak peduli jadi peduli. Dan yang juga paling penting adalah cerita yang baik itu punya relevansi dengan persoalan terkini. Kayak misalnya kan di contoh gambar ini ya kan, ini adalah infografis yang memetakan cuti melahirkan di berbagai negara. Di Amerika Serikat ternyata cutinya cuma 0, alias nggak ada cuti melahirkan. Di Inggris 40 minggu, di Iran 12 minggu, Meksiko 12 minggu, Kanada 15 minggu. Ini kan jadi melihatkan perbandingan ya kan, ada perbandingan bahwa ternyata ini adalah kesimpulan utama dari sini ya kan. Dia agak strukturnya cukup unik, nggak seperti infografis pada umumnya. Tapi ada kesimpulan di sini. Dia memberikan sebuah pertanyaan pada audiensnya gitu kan. Berapa sih kalau Amerika Serikat cuti melahirkannya dibandingkan dengan negara-negara lain? Dan kalau misalnya kita melihat data ini, maka audiens akan langsung tahu bahwa ternyata Amerika Serikat ini yang paling pelit dalam memberikan cuti melahirkan. Alias nggak ngasih sama sekali gitu kan bahkan. Sementara negara-negara lain, mereka masih ngasih. Kalau perempuan hamil dan dia melahirkan, maka dia harus kasih cuti. Dan lumayan panjang ya kan. Nah, itu adalah relevansi ya kan. Jadi artinya orang-orang yang tadinya dia nggak peduli soal isu ini ya kan, jadi mereka jadi peduli. Kalau misalnya teman-teman di Amerika Serikat ya, kalau misalnya teman-teman tinggal di Amerika Serikat, maka teman-teman akan tergerak bahwa menyadari bagaimana di Amerika Serikat ini yang namanya kesejahteraan gender itu kurang diperhatikan dan seterusnya gitu kan. Jadi dia memberikan nilai perubahan. Nah, jangan sampai membuat infografis yang seperti ini, ya kan? Infografis yang dia ada informasinya gitu kan. Ini kan ada informasi soal tingkat keasaman kopi. Jadi kan kalau di Nicaragua, Ethiopia, Kenya ini perbandingannya seperti ini ya kan. Kalau di Jawa ini paling tinggi tingkat keasamannya. Sementara di Brazil ini rendah. Tapi informasi ini itu kemungkinan besar cuma akan relevan bagi orang-orang yang suka ngopi. Tapi dia nggak shareable. Jadi ini memang berkaitan sama medium infografis itu sendiri. Karena infografis itu secara dasarnya dia medium yang bersifat publik, konsumsi publik. Dia harus bisa dikonsumsi oleh banyak orang. Sifatnya kan karena dia bisa gambarnya kecil, mudah di-share, apalagi kalau dengan media sosial, maka informasi itu punya relevansi yang luas. Dan yang kedua adalah kenapa ini bermasalah infografis seperti ini adalah kalau orang yang suka ngopi, maka mereka nggak akan membutuhkan infografis seperti ini untuk tahu soal tingkat keasaman kopi. Mereka akan cari di Google, mereka akan cari ensiklopedia kopi untuk bisa tahu perbandingan antara kopi-kopi di belahan dunia ini. Nah, informasi seperti ini dia kemungkinan besar tidak akan memberikan makna yang baru bagi audiensnya. Selain nggak relevan, orang yang relevan bagi informasi ini juga merasa kayak nggak perlu pakai infografis ini, karena kalau mereka emang serius ngopi, mereka akan cari informasi yang lebih dalam dari buku, dari ensiklopedia dan sebagainya. Jadi itu dipastikan bagaimana infografis teman-teman itu bisa memberikan informasi yang punya makna yang tinggi bagi audiensnya. Nah, yang keempat, nah, tentu paling penting adalah nggak misalnya yang sangat penting juga adalah visual yang menarik. Jadi visual yang menarik ini bukan soal estetikanya ya, sekali lagi bukan soal seberapa bagus gambarnya, tapi soal bagaimana kita teman-teman perhatikan di prinsip-prinsip visualisasi data yang kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Warnanya harus kontras, kemudian kita pakai chart dan juga icon. Jadi supaya karena kan diingat-ingat bahwa informasi kalau untuk manusia kita lebih cenderung menerima atau lebih mudah mengkonsumsi informasi dalam bentuk visual dibandingkan teks. Jadi jangan sampai isinya infografisnya itu adalah semuanya teks semua. Kayak wall of text gitu kan. Jangan sampai kayak teman-teman mengcopy dari buku kemudian ditaruh di infografis. Itu nggak menarik secara visual. Visual menarik adalah dia punya warna yang kontras dan dia ada icon-iconnya gitu kan untuk memperkuat informasinya ini. Supaya audiens ketika dia melihatnya ini dia langsung ada tertarik pengen tahu. Nah, ini contoh yang saya sampaikan di sini ini kalau teman-teman ngikutin berita ya kan soal kerusuhan di Amerika Serikat yang berawal dari kampanye Black Lives Matter yang sebabkan oleh police brutality ya kan. Jadi ada seorang orang kulit hitam yang dia ditangkap sama polisi, kemudian cara polisi menangkap itu sangat kasar sehingga akhirnya si orang kulit hitamnya itu George Floyd dia akhirnya tewas. Nah, ini dia Mona Chalabi, dia menyampaikan infografis yang cukup menarik di sini ya.
Dia memanfaatkan medium Instagram untuk memperlihatkan bagaimana ternyata dari 7.666 kali kasus polisi dia membunuh orang di Amerika Serikat, sekitar 0,3%-nya ini menghasilkan vonis hukuman. Polisi yang membunuh itu ditangkap. Nah, 74 ini ada tuntutan, ada pengadilan, tapi nggak ada vonis, nggak ada putusan. Nah, kemudian yang terakhir ini, kalau teman-teman perhatikan di Instagramnya ya, dia melihat bagaimana ini kan panjang sekali, sehingga harus di swipe, terus swipe, swipe, terus panjang sekali kan. Apa sih ternyata datanya? Nah, ternyata 98,7% itu nggak ada tuntutan sama sekali. Jadi kasus police brutality dari sekian banyaknya itu 8.000 hampir 8.000 kasus gitu kan, 98%-nya itu nggak ada tuntutannya. Nah, ini Mona Chalabi dia menggunakan keunikan dari medium Instagram yang dimana ada fitur swipingnya ini untuk perlihatkan betapa besarnya jumlah kasus police brutality yang nggak ditangani sama sekali. Dan ini memancing keingintahuan publik ya kan, memancing kayak oh baru tahu gue ternyata gitu kan, bloody hell gitu kan. Bagaimana ternyata isu ini sangat serius gitu kan. Orang-orang di Amerika Serikat itu sangat berada di bawah ketakutan karena kalau mereka berbuat kejahatan, kejahatan yang sifatnya minor, mereka bisa mati di tangan polisinya. Dan polisi yang melakukan itu, mereka bisa lolos dari hukuman. Seolah-olah polisi yang menegakkan hukum, dia berada di atas hukum. Itu kan menakutkan gitu kan. Ini memancing keingintahuan orang-orang. Nah, jadi yang seperti ini contohnya gitu kan. Visualnya menarik itu bukan berarti gambar harus bagus. Kalau dilihat kan ini kan gambar sederhana sekali ya kan. Ini kan kayak gambar pakai pensil juga bisa gitu. Tapi dia memanfaatkan medium Instagram, ciptaan visual yang sangat menarik keingintahuan orang. Nah, jadi itu prinsipnya keempat. Nah, yang kelima adalah yang nggak boleh dilupakan adalah infografis itu sekali lagi adalah informasi, ya kan? Dia information first, graphic second. Dan kalau kita bicara mempublikasikan informasi, maka itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Makanya kenapa kita menyatakan referensi di bawah infografis kita, supaya ada sumber datanya, sehingga kalau orang nanya, ini benar nggak sih, bohong-bohongan nggak sih? Mereka bisa langsung cross check datanya dari mana, gitu kan? Nah, hal yang paling penting juga adalah ketika kita bicara data, itu adalah tidak boleh dilebih-lebihkan. Karena kalau kita melebih-lebihkan data, kita bisa menciptakan misinformasi atau menyebarkan hoax. Dan di masyarakat yang dimana informasi menyebarkan cepat seperti sekarang ini, kita harus hati-hati dalam menyebarkan informasi. Dan contoh buruk yang saya perlihatkan di sini adalah kalau mungkin diperhatikan secara sekilas, ini kayak nggak ada masalah gitu kan. Ini kan adalah data yang menunjukkan bahwa sistem BPJS di Inggris itu dia mempekerjakan suster datanya dari tahun 2008 sampai 2013. Nah, kalau dilihat sini kan kayak kesannya seolah-olah antara tahun 2011 sampai tahun 2012 itu ada peningkatan sangat drastis. Jadi kayak kesannya seolah-olah BPJS di Inggris itu menghambur-hamburkan uang rakyat untuk merekrut suster. Nah, padahal kalau lihat angkanya ya, teman-teman perhatikan, ini 43.000, ini 46.000. Seharusnya kalau datanya, informasinya ini visualisasinya akurat, maka jarak antara data tahun 2012 sampai tahun 2011 ini nggak terlalu jauh. Karena antara 43.000 sampai 46.000, dia cuma beda 3.000. Tapi di gambar ini seolah-olah ada peningkatan sampai 400%. Tinggi banget gitu kan. Nah, ini kan adalah melebih-lebihkan data, memainkan visual untuk menciptakan sebuah pesan yang secara data mungkin akurat. Ini mungkin ada sumbernya ya kan. Ya ada sumbernya di sini. Nah, tapi secara visual ini misinformasi. Dia melebih-lebihkan peningkatannya ini. Karena sebenarnya nggak terlalu banyak peningkatannya. Tapi karena visual seperti ini bisa menciptakan misinformasi. Menciptakan semacam kayak propaganda ke masyarakat bahwa, woi pemerintah kita nggak ngabisin duit nih buat BPJS gitu kan. Nah, itu harus perhatikan. Jadi ingat dalam kita bicara data, akurasi data itu sangat esensial. Jadi jangan sampai teman-teman asal dalam visualnya. Pastikan visual itu sudah bertanggung jawabkan. Oke, jadi itu ya 5 prinsip dari menciptakan infografis yang efektif. Kita refresh lagi. Pertama adalah punya sebuah cerita, punya awal dan akhir. Yang kedua adalah ada alurnya, dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan. Dan ada satu pesan utama yang ditekankan, ditonjolkan. Nah, yang ketiga adalah punya
makna, memberikan nilai perubahan bagi orang yang membacanya. Jadi lebih tahu, jadi lebih peduli. Yang keempat adalah visualnya menarik. Nggak perlu secara estetik bagus, tapi dia bisa menciptakan sebuah keingintahuan. Orang yang ngelihat langsung pengen nge-swipe, langsung pengen ngeklik, langsung pengen lebih tahu lebih lanjut lagi, pengen nanya gitu kan. Nah, yang kelima adalah yang paling penting juga adalah dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai asal, jangan sampai nggak ada sumber datanya. Jadi itu adalah 5 prinsip yang harus diperhatikan ketika kita membuat infografis. Nah, terakhir kita akan melihat apa sih resource yang bisa dipakai untuk bikin infografis. Yang paling sederhana kalau saya sarankan buat teman-teman karena paling gampang diakses adalah pakai PowerPoint. Jadi PowerPoint itu cukup powerful ya kan. Dia ada banyak apa namanya kan kalau diperhatikan di sini bagian insert misalnya dia ada smart art, ada banyak banget yang bisa dipakai di sini kan. Misalnya untuk proses, untuk apa bikin cycle. Ini resource yang bisa dipakai sangat powerful. Kalau teman-teman pelajari lebih lanjut, dia juga bahkan sebenarnya punya icon. Apa namanya? Ini kan di sini ada icon. Nah, teman-teman bisa dari database-nya PowerPoint ini bisa pilih icon-icon yang pengen dipakai untuk mewakili informasi teman-teman. Misal teman-teman bikin soal survei kebahagiaan gitu kan. Nah, gambar misalnya ketidakbahagiaan itu bisa pakai icon seperti ini. Nah, icon muka sedih gitu kan. Supaya lebih menarik datanya. Ada banyak tutorialnya di YouTube. Saya akan kasih linknya, ini yang saya rekomendasikan untuk pelajari cara bikin infografis. Nanti linknya akan saya share di bawah di description. Nah, yang kedua, kalau pengen teman-teman lebih pengen coba resource yang lebih versatile, yang lebih powerful, ada yang namanya Canva. Jadi ini adalah desain online designer yang bisa teman-teman akses secara gratis. Tinggal sign up pakai Facebook atau Google account. Ada tutorialnya juga di YouTube. Bisa teman-teman pelajari lebih lanjut. Kalau Canva ini anaknya dia udah banyak template-nya. Jadi teman-teman bisa pilih template yang udah ada di sini dan tinggal disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman sendiri. Atau kalau pengen lebih canggih lagi ya, kalau untuk yang cukup berpengalaman atau punya akses ke alatnya, bisa pakai Photoshop, Corel Draw, Adobe Illustrator, apapun itu software untuk bikin desain. Kalau teman-teman emang bisa menggunakannya. Tapi itu untuk penilaian saya nanti, saya nggak terlalu memperhatikan soal teknis dalam pembuatannya. Mau PowerPoint, mau pakai Canva, mau pakai Photoshop, semua saya nilai sama. Karena yang saya nilai nantinya adalah bagaimana grafis yang disampaikan itu bisa efektif menyampaikan informasi. Jadi nggak perlu khawatir kalau teman-teman nanti bikinnya pakai PowerPoint. Nah, juga yang penting juga sangat berguna adalah free icon database. Jadi kalau teman-teman saya sering pakai itu adalah flat icon ini. Nah, ini dia ngasih banyak banget free icon. Jadi misalnya apapun teman-teman yang search icon, misalnya icon soal gaming ya. Kalau kan ada survei yang soal gaming. Nah, ini ada banyak banget icon-icon di sini. Icon stick PS atau stick Xbox, remote, apapun itu. Teman-teman tinggal klik keywordnya di sini, lalu cari ikonnya. Pastikan di filternya ini pilih yang free. Karena ini ada yang premium, ada yang free. Kalau yang premium, yang gambar kayak gini, dia harus bayar. Tapi kalau yang free, teman-teman tinggal download. Ya kan? Download PNG. Jadi ini adalah database yang sangat resource yang sangat powerful, sangat versatile. Teman-teman bisa Google, bisa search apapun keyword yang pengen teman-teman jadikan icon. Kalau di flat icon nggak ketemu, ada lagi yang namanya iconfinder.com. Nah, ini kurang lebih sama juga fungsinya seperti flat icon. Cuma saya secara pengalaman lebih banyak icon-icon yang bagus di flat icon. Tapi tinggal teman-teman berbandingkan sendiri ya kan. Icon mana yang paling cocok. Ataupun juga sebenarnya Google Image, ya kan, Google Search, itu juga bisa banyak banget icon-icon apapun. Nah, ini kan. Tinggal teman-teman download sendiri aja. Jadi emang karena resource terakhir yang saya rekomendasikan itu adalah ya basically Google. Apapun informasi yang teman-teman kurang, nggak pahami, teman-teman bisa Google sebenarnya semuanya. Tutorial, cara bikin icon, cara mendesain dengan PowerPoint dan sebagainya. Tinggal di Google sebenarnya pada dasarnya. Tapi tentu saya akan menjawab pertanyaan teman-teman. Kalau teman-teman ada pengen nanya langsung ke saya. Oke, jadi kurang lebih itu ya
materi soal infografis di minggu ini. Untuk tugas, teman-teman akan membuat infografis berdasarkan hasil survei yang kemarin. Jadi teman-teman dari surveinya itu kemarin dipilih datanya, apa yang kira-kira data yang mempunyai story di datanya itu. Nggak perlu semua temuannya dijabarkan infografisnya. Pilih beberapa yang teman-teman anggap itu punya story yang menarik, ya kan? Kemudian jadikan infografis dengan menggunakan prinsip-prinsip seperti tadi. Ingat, perhatikan prinsip-prinsipnya, ada 5 prinsip itu. Nah, kemudian juga untuk teknis pembuatannya, silakan nanti teman-teman ngelihat video tutorialnya yang akan saya cantumkan di description. Nah, kemudian kalau udah jadi infografisnya, itu diupload ke media sosial teman-teman. Silakan teman-teman upload ke Facebook, Twitter, Instagram, apapun itu, atau bahkan ke TikTok, kalau teman-teman main TikTok ya kan. Di-share di sana. Nah, kemudian setelah di-share di media sosial, linknya dikasih di Slack. Di linknya itu, kemudian cantumkan nama dan NPM. Nah, tugasnya ini untuk 3 minggu ya. Jadi paling lambat dikumpulkan tanggal 25 Juni 2020, jam 19. Dicatat ya, tolong diperhatikan. Ini tugasnya satu kelompok, jadi kelompok survei kemarin. Untuk absensi di minggu perkuliahan minggu ini, seperti biasa buka di link Google Form. Yang ini ya, bit.ly/absensi science data, isi nama dan NPM. Ini absensi saya tunggu paling lambat, tanggal 10 Juni, minggu depan, hari Kamis, jam 7. Nah, ini juga saya baru tahu ternyata ada beberapa teman-teman yang punya permasalahan dalam mengakses perkuliahan. Mungkin karena internetnya habis atau apa. Nah, kalau misalnya ada masalah seperti itu, tolong segera kabarin saya. Saya ini kan karena kita kuliah jarak jauh, kita ada banyak keterbatasan, saya nggak akan, akan saya kasih keringanan, intinya adalah gitu. Karena saya paham bahwa ada banyak kesulitan untuk mengakses kuliah jarak jauh, jadi jangan ragu, jangan takut, langsung kasih tahu ke saya kalau ada masalah, nanti akan saya kasih keringanan, apapun itu bentuknya. Bisa langsung via Slack atau WhatsApp. Nomor WhatsApp saya tinggal tanya ke ketua kelas. Oke, jadi itu ya kurang lebih perkuliahan minggu ini. Saya himbau teman-teman untuk tugas, untuk materi minggu ini atau materi-materi sebelumnya, silakan kalau ada yang bingung, kalau ada yang belum paham, atau kalau ada yang pengen didebat, apapun itu, silakan sampaikan. Respons, komentar, saya akan sangat menghargai itu. Jadi, oke, terima kasih atas partisipasinya. Sampai jumpa minggu depan.